Kenapa saya? Oh, kan saya kan selama kerja di sini nggak pernah libur ya, Miss, juga nggak pernah pakai Facebook, nggak pernah kan. Terus baru-baru ini selama 4 tahun ini nggak pakai Facebook, baru-baru ini 4 bulan lebih aku pakai Facebook. Nggak pernah ngambil libur, Miss, ya, jadi nggak pernah komunikasian di luar. Terus di Facebook itu aku kenal temen, cuma sebatas temen ini, Miss, deket banget gitu temen di Facebook. Facebookan berteman sama dia itu 3 bulan, terus di WA itu kurang, nggak ada 1 bulan 3 mingguan gitu loh, Miss. Terus orangnya ini bilang ke aku, dia kan lagi kerja di offshore Singapura. Terus dia bilang katanya itu istrinya mendadak meninggal, anaknya butuh biaya, dia pinjam uang ke aku, katanya itu buat kebutuhan anaknya, nanti dikembaliin dalam jangka 1 hari. Terus aku pinjemin, aku tanya pinjam berapa, aku gitu kan kita cuma teman deket gitu kan, Miss. Terus dia minta pinjam 21.500. Terus aku pinjemin, habis aku pinjemin nunggu 3 jam kita ngabarin lagi, katanya biayanya buat di rumah buat anaknya itu masih kurang, butuhnya itu 24 juta. Akhirnya aku kan dari situ aku langsung kaget, loh ini orang kok sampai melebihi dari situ kan gitu, Miss. Nah akhirnya aku kan cerita sama saudaraku, terus saudaraku bilang gini, kamu nyoba itu buka YouTube atau buka Facebook nyari-nyari yang lain, kamu lihat TikToknya Miss Yuni, di situ juga ada loh orang penipuan pura-pura kaya kerja di offshore gitu. Aku dikasih videonya Miss Yuni sama Mas Uya Kuyo. Di situ aku baru tahu. Baru tahu apa? Baru tahu kalau emang itu nipu gitu loh, Miss. Nah terus habis itu aku tanya sama temanku ini, kamu ya apa itu nipu aku ya? Terus dia bilangnya enggak kok, nanti bener-bener aku kembaliin, dia bilang gitu, Miss. Terus tiba-tiba tadi itu sekitar jam 2 dia masih sempat WA aku, Miss, katanya gini, Dek nanti uang kamu aku kembaliin, aku udah punya uang ya, kamu yang sabar ya. Habis itu jam 5-an aku diblokir dari WhatsApp, dari Facebook. Tanpa pamit. Terus? Ya, Miss. Terus? Iya, terus nggak ada kabar, Miss. Dia blokir tanpa pamit gitu aja udah. Oke. Berarti kan kamu sudah tahu kalau ditipu? Nggak ngertinya aku sadar tadi dikasih tahu saudaraku, dikasih videonya Miss Yuni itu aku. Jadi baru sadarnya setelah saudaramu yang ngasih tahu bahwa saudaraku yang ngasih tahu, ngasih videonya Miss Yuni ke aku. Oke. Kamu kenal 3 bulan? Gimana, Miss? Kamu kenal dia 3 bulan? 3 bulan di Facebook, di WA kontakan 3 minggu, hampir 3 mingguan. Ini sebatas temen, dia tahu aku punya anak istri, dia juga katanya punya anak sama istri juga gitu. Dia ada di penjara, Mbak? Dia nggak punya anak, nggak punya istri? Ya, habis itu iya, Miss, habis dari gitu, maaf ya, Miss, aku ngomong kayak gini mungkin aku terlalu bodoh, aku yang terlalu bodoh ya, Miss ya. Nah terus habis itu aku kira kamu nipu aku ya, kamu orang gini-gini kan, aku baca omongan Miss Yuni sama Mas Uya Kuyo kan, aku dengerin kan sampai selesai. Apa kamu kerja di sini gini? Terus dia bilang gini, aku kayak gitu apa itu namanya Miss, namanya tertekan, kalau nggak aku lakuin aku nggak makan gitu katanya, Miss, karena keadaan, dia bilang gitu. Terus dia gini, tapi nanti aku bulan 12 tanggal 27 aku bakal keluar dari sini, aku kembaliin gitu. Tapi yang aku pikirin sekarang bukan aku soal kecewa ya, Miss, mungkin itu bukan rezekinya aku ya, Miss. Kesel gitu loh, Miss, dekat hatiku itu kan, kita kan cuma teman, sering ngobrol soal istrinya, anaknya gitu loh, Miss. Oke, sebentar. Kan kamu bilang punya suami, punya anak toh? Kamu posisi ada di mana sih? Aku sekarang kerjanya di Kamsamrut, Miss. Di Hong Kong? Iya. Ini yang nggak masuk di logika saya. Jika kamu mengaku punya suami, punya anak, ngapain teleponan sama laki-laki lain? Saya paling tidak suka perempuan
yang mengatakan dirinya sendiri punya suami tapi masih teleponan sama laki-laki lain. Saya muak dengan perempuan seperti ini. Iya. Saya muak dengan perempuan yang mengatakan dirinya sok suci, punya suami, tapi teleponan sama laki-laki. Bohong dan munafik. Saya paling benci dengan perempuan seperti ini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita yang ditipu. Jadi jangan katakan sama saya bahwa kamu tidak tertarik sama dia atau apapun. Dia juga nggak tertarik sama kamu, tapi dia tertarik dengan uangmu. Paham nggak maksud saya? Jadi paham, jangan tersinggung saya marah ya, tapi renungkan kata-kata saya. Aku lebih seneng, Miss, karena aku kan nggak pernah libur, nggak tahu dunia luar, Miss. Betul. Aku lebih seneng dikasih tahu kayak gini, Miss. Karena gini loh, jika kamu punya kalau kamu memang perempuan yang bermartabat, yang punya harkat dan harga diri, kamu tuh punya suami, kamu ngomong sama saya dengan lantangnya punya suami. Terus ngapain teleponan sama laki-laki? Kasian. Lebih kasihan lagi suamimu. Lebih kasihan lagi anakmu. Jangan berkedok kasihan sama orang lain. Saya lebih kasihan sama kamu yang setiap hari ngosek WC, nggak pernah libur, uangnya dinikmatin orang. Paham maksud saya? Paham, Miss, makasih. Jadi nggak ada perempuan itu yang namanya tidak ada hubungan tapi ngirim uang, nggak ada, Mbak. Iya. Nggak ada. Kamu itu punya rasa, punya harapan kalau menikah dengan off-road, akhirnya short, padahal uangmu yang dikejar. Iya. Jadi saya tidak menyalahkan laki-laki atau perempuannya, tapi kamu punya suami, kamu dengan lantang mengatakan saya tidak jatuh cinta. Terus ngapain kamu teleponan sama orang, sama laki-laki? Ya karena suamimu tidak semesra dia. Karena suamimu suaranya tidak mendayu-dayu. Sementara penipu ini selalu menjual kesedihan. Benar atau tidak? Iya, Miss. Karena yang dicari itu uangmu. Bodoh amat kamu cantik, bodoh amat kamu tua, bodoh amat kamu punya suami. Target mereka adalah uang. Terus kamu masih hubungan sama dia, bahkan dia bilang loan kali dikembalikan. Hei, sadar, 6 bulan berikutnya penipu itu akan ganti kulit. Tapi apakah dia tidak menipu? Tetap menipu. Ganti nomor HP-mu, jangan bilang sama saya kamu polos. Iya. Bener gak sih? Bener, Miss. Terus gini, Miss, ini ada akun lagi foto yang sama 4 ID lagi, Miss. Iya, sudah biasa. Karena mangsanya bukan cuman kamu aja. Oh gitu. Bukan cuman kamu aja yang kepedean. Kamu ngomong sama saya punya suami, tapi kamu teleponan sama laki-laki. Munafik bagi saya. Terus suamimu mau anggap apa? Bener gak sih? Iya bener. Ya udah, sekarang sudah berlalu dan jenengan kan sudah sadar nih dengan videonya Miss Yuni. Tapi kenapa nggak kenal Miss Yuni dari awal, sayang? Maaf, Miss. Tapi tahu YouTube-nya tahu. YouTube-nya tahu, tapi nggak pernah ngeliat, nggak ada waktu. Enggak, kalau yang nyeritain soal offshore itu Miss, aku nggak tahu. Nyeritainnya anak-anak yang ditipu soal apa itu aku sering lihat. Tapi kan tetap aja intinya penipuan, Mbak. Iya, sama soal apa itu Europe juga gitu, aku baru ditipu, Miss. Tadi udah aku kasih tahu Europe apa aja, WhatsApp-nya apa aja, udah aku screenshot kasih tahu. Tadi apa asistennya Miss Yunia tadi ya, minta aku siap. kasih. Lah iya, sampean kok iso ketipu bolak-balik, Bu? 2 kali, Miss. Lah iya, 2 kali gak? Mau yang ketiga kalinya enggak, Bu? Boten. Iya wes, sampean sering-sering nonton konten saya ya Bu ya, baik di Facebook maupun di YouTube ya Bu ya. Iya Miss ya. Oke, ya wes. Hati-hati nggih Bu nggih, jangan tersinggung ya. Ya, makasih Miss ya. Yo Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingin katakan, saya ingin sampaikan buat kalian yang selalu ngakunya punya suami di Indonesia, tapi masih teleponan sama laki-laki lain. Penipu, kalian itu juga termasuk penipu. Ngomongnya punya suami, punya anak, tidak mencintai. Saya nggak ngogrok-ngogrok lebih loh. Dia ngomong kenalnya 3 bulan, ya udah saya percaya. Karena ujung-ujungnya dia sudah sadar nggak apa-apa. Kecuali dia nggak sadar, maka tak golek sampai
leng-lengnya semut. Tapi karena dia sudah sadar maka saya lepaskan. Intinya gini loh Mbak, kamu bilang punya suami, so what? Hah? Kamu punya suami tapi tidak menghargai suamimu. Lendek bojomu nyentak-nyentak nyentil-nyentil sak kejem-kejeme. Lah lendek garangan papa. Papa. Juambak rambutmu itu. Hah? Juambak rambutmu itu. Kowe iki ngomongin duwe bojo tapi giatelmu ila raya merah. Saya perempuan, Mbak. Saya pernah dijandakan suami saya. Yo ora giatel aku iki. Yo apa ora? Gieting gara kelakuane mama iki jan. Ngerti opsrot barang iki opo? Bener. Saya nggak tahu kenapa. Kalian bilang sama saya kamu punya suami terus. So what? Nyatanya kamu masih ganjen. Miss Yuni, saya lo nggak mungkin pacaran, saya lo punya suami. Saya itu kasihan saja. Kasihan itu nggak kayak gitu konsepnya. Kasihan nggak kayak gitu konsepnya. Kasihan itu kasihan suamimu itu loh sih nggak glowing. Kasihan sama orang yang di penjara. Saya tuh kasihan mendengarkan cerita hidupnya waplek dasmu itu. Juambak rambutnya kapok itu. Orang saya kasihan mbek wong, aku gitu kasihan sama kamu yang megawe sampai bonjrot duitmu dipangan wong. Ngerti enggak? Punya suami sik doyan mbek wong liya iki piye to konsepe rek. Mbok yo tulung anakku to. Saya cuman meminta janganlah kegatelen. Kowe iki lek terus-terusan kegatelen kuwi rek. Raiso popo wengko. Aku wis ngomong bola bali. Ora usah gatel-gatel arane duwe bojo tapi kok gatel iki. Macem-macem ae lek arek-arek iki jan. Mbuh ra roh konsepe. Keluar negeri ingin memperbaiki ekonomi keluarga tapi malah keluar negeri kegatelen iki piye to? Hah? Ke luar negeri itu malah kegatelan ini piye? Sampai lali sing di rumah sakit iki mau. Sing di pokoke rumah sakit sampai ketinggalan nih mau. Iya ora?